Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Monika dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ijaroh, wakalah, dan jalah. Yang pertama yaitu pengertian ijaroh. Ijaroh adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Selanjutnya yaitu macam-macam ijaroh. Ijaroh yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Selanjutnya, ijaroh yang berhubungan dengan sewa aset atau properti yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Selanjutnya yaitu hukum ijaroh. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, artinya ditempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dalam hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya, dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melarang cara yang demikian dengan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Dan di dalam ijma, yaitu mengenai diisyaratkannya ijarah, semua ulama bersepakat tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tatanan teknisnya. Ijarah atau sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Selanjutnya yaitu tentang wakalah. Wakalah ialah penyerahan diri dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakili masih hidup. Wakalah diisyaratkan dalam Islam karena manusia memerlukan dan karena tidak semua memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya. Selanjutnya yaitu wakalah menurut pandangan ulama. Yang pertama menurut Hasbi As-Siddiqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjukkan orang lain sebagai gantinya dalam bertindak atau bertasyaruf. Menurut Said Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya yaitu menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya, di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakalah. Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang diisyaratkan dengan dasar hukum ibahah, diperbolehkan. Wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan, atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.